Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa? Tentunya berjumpa lagi bersama saya Muhammad Tommy. Akan kembali menemani Anda dalam dialog Bungo TV kali ini. Dan tentunya kita akan menghadirkan tema-tema terbaru dan juga membahas mengenai hal-hal yang sering diperbincangkan pada saat ini. Dan juga tentunya sebelum kita mulai dialog kita pada hari ini pemirsa, saya tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada Anda, pemirsa Bungo TV dimanapun Anda berada, dan juga masyarakat Kabupaten Bungo pada umumnya untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan tetap menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan, dan juga menjauhi kerumunan. Dan kali ini saya tidak akan sendiri dalam dialog kali ini, karena saya sudah bersama narasumber saya pada hari ini, akan membahas mengenai tema, yaitu Kodim 0416 Bungo Tebo, sukseskan vaksinasi COVID-19. Pemirsa, pandemi COVID-19 belum berakhir, bahkan di Pulau Jawa dan juga Bali, penularannya semakin meningkat, dan juga semua pihak berjibaku menangani COVID-19 ini termasuk pihak TNI dan juga Polri. Nah, terkait upaya apa yang akan dilakukan ataupun yang sudah dilakukan oleh TNI, terutama Kodim 0416 Bungo Tebo, dalam penanganan wabah COVID-19 ini, dan kita akan membahasnya dengan narasumber saya, ada Bapak Komandan Kodim 0416 Bungo Tebo, Bapak Letnan Kolonel Infantri Arianto Maskari Subagio SS MSI. Selamat siang Bapak. Apa kabarnya? Selamat siang, Bang Tommy. Alhamdulillah, baik. Gimana kesibukannya di tengah masa-masa pandemi ini, Pak? Ya, kalau kesibukan kita variatif ya. Variatif ya? Memang kita sekarang fokusnya kita lebih kepada bagaimana pengetatan PPKM, pembatasan kegiatan masyarakat, namun ya kegiatan secara umumnya masih tetap kita selingi kegiatan teritorial. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak, Sama-sama. Bapak Komandan Kodim yang telah bersedia berdialog bersama kami di ruangan kerjanya di kantor Bapak. Sebelum kita mulai ini Pak, ini kan sebelum kita jauh membahas mengenai wabah COVID-19, tentu saja masyarakat Kabupaten Bungo mungkin masih banyak yang belum tahu nih sama Bapak, karena memang Bapak baru nih menjabat sebagai Komandan Kodim. Nah, kira-kira boleh diceritakan Pak, tugas Bapak dari mulai awal hingga saat ini menjabat sebagai Kodim, Komandan Kodim maksud saya, 0416 Bungo Tebo ini. Baik. Ya memang saya masih tergolong baru ya Mas ya. Baru 5 bulan saya menjabat. Saya lulusan dari Akademi Militer tahun 2002. Saya sebenarnya aslinya juga masih dari Sumatera ini, dari Palembang dari saya, Palembang, Mas Tommy, dari Sumatera Selatan. Namun saya memang penugasan setelah saya lulus, saya langsung berdinasnya di wilayah Jawa Timur. Jawa Timur, kemudian ya biasalah namanya tentara kan berpindah ya. Dari Jawa Timur, kemudian berpindah ke Jawa Barat, berpindah ke Sulawesi. Kemudian kemarin sebelum saya berpindah ke sini, saya berdinas di Akademi Militer di Magelang, menjadi Komandan Batalion Taruna, sekaligus menjadi pelatih di sana. Lebih kurang hampir 2 tahun di sana, mengabdi di Akmil. Baru setelah itu saya berpindah ke sini. Di sini Pak ya? Iya. Jadi memang sebelum di sini berarti di Batalion Akmil gitu Pak ya? Di Batalion Taruna. Oh, Taruna Akmil. Di Batalion Taruna. Jadi di Akmil itu ada 4 batalion Mas, 4 batalion Taruna setiap tingkatnya. Nah, salah satunya saya yang menjabat di sana. Oke, jadi pemirsa memang bahwasanya Bapak Komandan Kodim ini, Bapak Arianto Maskari Subagio ini, sebelumnya ini adalah tugas berikutnya. Setelah kemarin di Batalion Akmil, sekarang dia bertugas sebagai Komandan Kodim 0416 Bungo Tebo. Sudah berapa lama Pak menjabat sebagai Komandan Kodim? Jadi kemarin saya serah terima jabatan itu kurang lebih bulan Februari kalau tidak tanggal 13 kalau tidak salah. Berarti sampai dengan saat ini kurang lebih hampir 5 bulan ya Mas ya. Hampir 5 bulan. Memang kayaknya nggak terasa ya waktu berjibaku dengan masyarakat itu. Terus selama beberapa bulan nih mengabdi ataupun bertugas sebagai Komandan Kodim 0416 Bungo Tebo, kira-kira menurut Bapak gimana nih suasana di Kabupaten Bungo? Iya, karena mungkin saya orang Sumatera juga ya Mas ya. Karena sama ya, saya rasa antara Palembang dengan Jambi ini kan tidak jauh berbeda ya situasinya. Sehingga saya memang merasakan tugas di sini ya seperti saya kembali ke kampung halaman. Walaupun memang ada sedikit banyak perbedaan, itu kan biasa namanya daerah. Dan memang itulah indahnya berpindah ke satu tempat, dari satu tempat ke tempat lain berdinas itu. Kita bisa mengenal beberapa karakter masyarakat, bagaimana budaya, kehidupan sosialnya yang tentunya berbeda kan. Nah memang itulah yang
memperkaya pengalaman kita. Betul, betul. Dan juga tentunya bahwasanya Kodim 0416 Bungo Tebo ini bukan hanya membawahi Kabupaten Bungo saja gitu Pak ya? Iya, betul. Tapi juga ada kabupaten tetangga itu Kabupaten Tebo. Nah Kabupaten kira-kira Tebo. seperti apa Bapak melihat hal ini dari Kabupaten Bungo dan juga Kabupaten Tebo, kira-kira seperti apa suasananya? Kalau suasana sih saya melihatnya hampir sama ya, karena memang dulunya kan sejarahnya dua wilayah ini juga merupakan satu bagian ya. Namun memang keramaian daerahnya, masyarakatnya memang masih tercurahnya ini kan lebih kentalnya di Bungo ya. Di Tebo sendiri belum terlalu banyak, namun saya melihatnya Tebo juga itu bisa menjadi satu tempat yang juga cukup ramai di kemudian waktu. Dan juga karena memang sekarang masih di wabah COVID-19 tentunya pemirsa, karena memang COVID-19 ini tidak memandang usia, umur maupun jabatan, bahkan kalangan usia. Nah kira-kira seperti apa nih anggota saat ini Pak, kira-kira di tengah masa-masa pandemi ini? Ya memang kita menghadapi tantangan sebenarnya yang ya, dirasakan oleh semua orang ya Mas ya. Ya memang yang kami rasakan juga sebagai aparat kewilayahan, yang biasanya memang kita ini harus berbaur betul dengan masyarakat, namun dengan adanya pandemi ini menjadi satu tantangan tersendiri juga, karena kita tidak mungkin juga, walaupun saat ini kita berupaya untuk tidak berkerumun ya, namun dengan tugas kami yang memang harus berbaur dengan masyarakat, bersosialisasi, apapun tugasnya PPKM maupun tugas wilayah, nah ini memang menjadi bagian, namun mudah-mudahan bagian tugas ini juga menjadi satu bagian edukasi juga bagi masyarakat dengan kita mencontohkan, contohnya protokol 3M tadi. Iya, iya. Dan juga tentunya pemirsa, di tengah wabah ini beberapa kegiatan harus dibatasi. Nah kira-kira juga dengan Kodim nih Pak, kegiatan apa yang selama masa pandemi ini kira-kira terjeda ataupun mungkin terbatasi karena adanya pandemi ini? Ya memang biasanya ada juga kita kegiatan yang mengundang ya, mengundang khalayak masyarakat dalam bentuk komunikasi sosial di Kodim ya, di markas Kodim ini. Namun saat ini memang karena kita harus batasi sehingga adapun kegiatan itu tetap kita laksanakan, namun jumlahnya harus kita kurangi, atau mungkin memang mekanisme kegiatannya yang harus kita ubah ya, atau mungkin kegiatan-kegiatan seperti Komsos yang dalam bentuk kegiatan olahraga ya, yang biasanya dulu kita mengadakan pertandingan-pertandingan, nah saat ini mungkin itu tidak bisa kita lakukan. Tidak bisa diadakan gitu Pak? Iya, kita mengkhawatirkan nanti masyarakatnya malah berkumpul ya, gitu ya, dengan adanya kegiatan tersebut. Nah tentunya pemirsa, COVID-19 masih belum berakhir nih Pak ya, kita sama-sama mengetahui di mana-mana masyarakat ini resah, bahkan ada yang gelisah, bahkan ada yang panik begitu ya. Nah kira-kira peran seperti apa yang sudah dilakukan, bahkan mungkin akan dilakukan oleh Terusus Kodim 0416 Bungo Tebo dalam menangani wabah COVID-19 ini Pak? Ya, strategi menangani COVID ini saya rasa ini sudah menjadi strategi nasional Mas ya. Bagaimana kita menerapkan protokol 3M yang sekarang menjadi 5M ya. Salah satunya yang kita harus menjauhi kerumunan tadi. Kemudian juga kita tetap menegakkan posko PPKM mikro yang juga menjadi himbauan oleh pemerintah. Dan juga 3T ya Mas ya, mulai dari tracing, testing, treatment. Nah itu juga memang menjadi tugas pokok yang harus menjadi bagian utama dalam kegiatan, walaupun wadahnya tetaplah kegiatan teritorial ya. Namun kita arahkan kepada kegiatan tersebut, gitu Mas. Nah kalau Kodim sendiri nih Pak, apa yang akan dilakukan dari kebijakan dari Kodim sendiri agar nanti anggota dari Kodim ini setidaknya tidak terpapar COVID-19. Tapi kita jeda sebentar Bapak, akan kita jawab di segmen berikutnya. Baik. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, karena kita akan membahas kembali mengenai penanganan COVID-19 dari Kodim 0416 Bungo Tebo. Jadi tetaplah bersama kami di Dialog Bungo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam Dialog Bungo TV, membahas mengenai Kodim 0416 Bungo Tebo.
dalam mensukseskan vaksinasi COVID-19. Kita sempat terjeda di segmen pertama tadi pemirsa. Nah, akan kita lanjutkan kembali bersama Bapak Komandan Kodim. Nah, tadi kita sempat terputus, Pak. Akan kembali kita sambung nih. Iya. Tadi kan kita membahas mengenai peran konkret yang dilakukan oleh Kodim 0416 Bungutubo seperti penegakan posko, kemudian juga ada beberapa tindakan-tindakan lainnya. Nah, kira-kira sejauh ini nih, Pak, udah hampir 1 tahun lebih ya pandemi gitu, Pak ya. Iya, Nah, kira-kira kesulitan apa nih yang dihadapi oleh Kodim 0416 Bungutubo ini dalam menangani COVID-19 ini? Iya, saya rasa kesulitan ini sekarang mungkin dirasakan oleh semua pihak ya Mas ya. Kesulitan ini menjadi kesulitan bersama, namun memang pemerintah benar-benar mengharapkan peran dari TNI Polri ini yang harapannya bisa mengedukasi masyarakat. Sekarang yang sangat kita rasakan adalah memang masyarakat ini sudah mengalami suatu kejenuhan dalam rangka menegakkan protokol. Ada satu memang alasan yang membuat mereka akhirnya melupakan protokol itu ya, yang intinya adalah bagaimana berupaya menjalankan roda ekonomi. Nah, itu memang menjadi alasan tersendiri yang memang menjadi pertimbangan juga kita dalam bagaimana menerapkan PPKM ini supaya semua bisa berjalan tanpa mengendorkan atau tanpa mengurangi arti dari protokol itu sendiri dalam rangka pencegahan COVID. Nah, itu yang memang saat ini menjadi tantangan ya tersendiri bagi kita semua tentunya memang. Nah, tentunya karena memang Bapak juga sudah menjelaskan di awal tadi bahwasanya anggota ini selalu bersosialisasi di masyarakat, kemudian berbaur di masyarakat. Tentu saja COVID ini tidak memandang siapapun itu sering terkena COVID, bahkan pejabat, anggota TNI Polri pun sekalipun. Nah, kira-kira peraturan ataupun tindakan seperti apa nih, ataupun langkah apa yang dilakukan oleh Kodim ini agar meminimalisir terjadinya penularan terhadap anggota-anggota Kodim khususnya, Pak? Iya. Saya selalu memberikan penekanan juga kepada seluruh anggota, baik mungkin kesempatan saya berkeliling, ketemu sama mereka ya di saat-saat di kewilayahan, atau mungkin melalui media grup di media sosial, saya selalu memberikan penekanan bahwa memang kita tidak boleh berhenti membantu pemerintah ini untuk menegakkan protokol kesehatan ataupun dalam rangka sosialisasi yang dalam rangka pencegahan COVID ini. Namun kita tidak akan bisa melakukan itu apabila kitanya terdampak. Betul. Nah, sehingga memang harus dimulai dari diri sendiri dulu. Dan itu juga tentunya kita mengharapkan dengan anggota memberikan contoh, maka masyarakat akan melihat bahwa aparat pemerintahan termasuk TNI Polri ini sudah melakukan juga dengan baik, sehingga ini menjadi edukasi juga bagi masyarakat. Apalagi masyarakat saat ini tentunya resah, tapi ketika diminta untuk menegakkan protokol kesehatan, tapi para pemimpin-pemimpinnya tidak menggunakan, tidak mematuhi protokol kesehatan, ya akhirnya masyarakatnya mencontoh akhirnya kepada pemimpin-pemimpinnya. Nah, kira-kira terkait penegakan protokol kesehatan nih, Pak, kira-kira tindakan apa yang sudah dilakukan, bahkan akan mungkin dilakukan oleh Kodim 0416 Bungutubo ini terkhusus penegakan protokol kesehatan ya, Pak? Ya, penegakan protokol kesehatan ini memang kita tidak mungkin melakukan sendiri ya, Mas ya. Kita selalu melakukannya terpadu di bawah kendali dari BPBD ya. Walaupun memang Satgas Covid ini kan di setiap daerah sudah, tentunya seperti contohnya di Kabupaten Bungo sendiri, Bupati selaku ketua, kemudian wakilnya kami, saya, Kapolres, Kajari, ya, Forkopimda. Nah, ini memang selalu harus berkoordinasi dalam rangka penegakan. Contohnya nih, kemarin kita melakukan evaluasi bagaimana tentang pertokoan ya, yang jam buka operasional ataupun yang dalam rangka pembatasan aktivitasnya mereka dalam rangka penegakan protokol itu. Nah, ini memang harus kita masukkan di dalam edarannya Bupati, peraturan daerah, dalam aplikasi di lapangan. Nah, inilah yang kita harus turun bersama-sama. Oleh karena itu sering operasi justisi ini yang kita lakukan bersama-sama. Ya, memang sedikit banyak ada yang mungkin masyarakat ini yang menilainya kita terlalu berlebihan ya. Kami bisa terima, kita harus juga bisa menyadari itu. Namun kita tidak boleh berhenti, tidak boleh merasa lelah untuk memberikan penjelasan. Nah, kira-kira selama melakukan operasi justisi ataupun mungkin operasi-operasi lainnya mengenai penegakan protokol kesehatan ini, apakah ada ataupun mungkin beberapa masyarakat yang mungkin membantah ataupun mungkin berkoar-koar akhirnya tidak ikut ataupun tidak mau memahami apa yang disampaikan oleh petugas? Nah, kira-kira seperti apa, Pak? Ya, itu tantangan yang memang akan terjadi di lapangan ya, dan memang pernah terjadi di lapangan. Namun
kita harus berupaya terus untuk menjelaskan. Dan tahapan ini kan sudah dilakukan, mulai dari kita melakukan rapat evaluasi, dikeluarkan peraturan daerah, kemudian diberikan sosialisasi kepada masyarakat. Nah ini juga saya sering juga menyampaikan kepada kepala dinas terkait untuk meyakinkan bahwa hasil evaluasi yang sudah menjadi peraturan daerah ini tersampaikan kepada masyarakat, sehingga pada saat operasi justisi atau pada saat kita melakukan penegakan di lapangan, ini kesannya tidak kita secara langsung memaksa karena mereka tidak tahu. Walaupun memang kita sebenarnya ini kan bukan hal baru ya, namun ini tetaplah kita lakukan secara soft ya, secara bertahap, sehingga tidak ada kesannya suatu hal yang memaksa secara langsung di lapangan, gitu Mas. Nah, kira-kira tingkat kedisiplinan masyarakat Kabupaten Bungo dan juga mungkin Kabupaten Tebo, karena memang Kodim 0416 Bungo Tebo ini menaungi 2 kabupaten itu. Kira-kira seperti apa kedisiplinan masyarakat? Sebenarnya ini hal problem ya, memang kalau saya tanyakan juga kepada rekan-rekan saya di wilayah lain, itu memang suatu hal yang hampir sama ya Mas ya dilakukan. Ada satu daerah yang dia memang protokolnya dilakukan dengan baik, ada juga yang tidak, dan memang pengaruh yang sangat besar itu adalah bagaimana pengaruh dari aparat pemerintahan, aparat desa, aparat yang ada setempat. Kalau kita bisa menjelaskan dengan baik, jangan mengharap dengan lingkup yang besar. Dikotak-kotakkan, oleh karena itulah konsep PPKM mikro itu. Karena memang dari contoh yang kecil itulah yang diharapkan nanti itu akan menjadi cikal bakalnya menjadi suatu kelompok yang besar. Betul. Nah, begitu Mas. Nah, dan juga ini kan kemarin TNI melakukan vaksinasi COVID-19, namanya adalah serbuan vaksinasi begitu Pak ya? Serbuan vaksinasi. Ya, itu adalah perintah langsung dari pemerintah pusat begitu. Iya. Nah, kira-kira apakah sebelum melakukan vaksinasi ini, apakah TNI ikut mengawal kedatangan vaksin nih ke Kabupaten Bungo khususnya? Iya. Vaksinasi ini memang sudah menjadi program dari pemerintah, termasuk intinya dari Presiden, perintah langsung dari Presiden, dan langsung memerintahkan TNI Polri untuk membantu mengawal ketat bagaimana berjalannya program vaksinasi ini. Karena memang kita harapkan herd immunity ini segera terbentuk bagi seluruh masyarakat. Di awal-awal kemarin memang kita sempat membantu pengawalan ya, karena kita tidak mengharapkan terjadi sesuatu di lapangan, namun dengan berjalannya waktu ini kita melihatnya bahwa ini memang menjadi hal yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga tidak ada kerawanan, tidak terlalu banyak kerawanan. Nah ini kita pantau, tetap kita pantau, walaupun leading sektor ini dari Dinas Kesehatan yang akan mengambil ya kepada provinsi, namun ini tetap kita pantau, kita bantu apabila ada kesulitan. Nah, selama pengawalan tentunya, karena memang sekarang sudah berlangsung kegiatan vaksinasi, selama pengawalan ini Pak, apakah ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan ataupun hambatan yang terjadi selama pengawalan khususnya untuk vaksin ini? Sejauh ini alhamdulillah di wilayah kita tidak terjadi ya, tidak terjadi, berjalan lancar. Kadang dari dinas kabupaten ya bersama-sama nanti dengan petugas kesehatan dari TNI dibantu oleh petugas keamanan kita atau dari Polri juga mengambil ke provinsi, sampai di sini kita bagikan ke puskesmas yang dibutuhkan. Sejauh ini alhamdulillah aman-aman. Nah, jadi begitu pemirsa, bahwasanya memang selama pengawalan vaksinasi yang juga diikuti oleh para jajaran TNI dan juga mungkin Polri ikut bersama-sama dalam hal ini di bawah naungan Dinas Kesehatan tentunya. Nah, selama vaksinasi ini dilaksanakan Pak, selain hambatan dalam pengawalan nih, ini kan udah dilaksanakan beberapa vaksinasi nih oleh TNI. Nah, kira-kira dalam vaksinasi kepada masyarakat ini, adakah hambatan yang terjadi? Iya, di awal-awal memang kita harus lebih gencar ya mensosialisasikan, mulai dari bagaimana halalnya vaksinasi ini, kemudian apa sih fungsi dari vaksinasi ini. Setelah itu kita sampaikan pun, ya masih ada juga beberapa masyarakat yang tidak meyakini, karena apa? Masih terpengaruh oleh adanya berita yang sebenarnya itu persentasenya hanya 0,0 sekian persen lah dari masyarakat yang sudah tervaksin, dan pasti ada penyebab lain yang menyebabkan ya, sehingga terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, tapi masyarakat karena terpengaruh itu ya banyak, adalah beberapa yang dia tidak siap untuk divaksin. Nah, itu yang memang tugas kita untuk terus menyampaikan. Jadi memang
kita sama-sama mengetahui pemirsa bahwasanya memang banyak beredar informasi-informasi mengenai vaksinasi, entah itu informasi bagus tentang vaksinasi, bahkan mungkin lebih banyak kepada hal-hal yang negatif gitu Pak ya, Iya. mengenai vaksin ini belum halal dan juga sebagainya. Nah kira-kira Bapak melihat ini nih, di Kabupaten Bungo kira-kira bagaimana antusias masyarakat dalam melaksanakan vaksin terutama yang dilakukan oleh TNI ini? Iya, alhamdulillah sebenarnya sudah akhir-akhir ini antusiasme itu begitu besar ya oleh masyarakat. Namun memang kendala lain yang kadang terjadi di masyarakat adalah jarak tempuh ya. Karena memang kan tempat vaksinasi ini ditempatkan di puskesmas yang memang punya standar ya. Tempat vaksinasi ini kan harus berstandar ya. Ada petugas kesehatan, kalau terjadi ada pasca vaksinasi itu ada kejadian ikutan itu sehingga harus siap. Nah, bukan tidak boleh kita pindahkan mungkin ke desa ya, namun kita harus mempertimbangkan jarak apabila harus evakuasi. Nah, masyarakat yang tempatnya agak jauh, ini yang mereka terkadang masih banyak yang belum tervaksin karena dengan alasan jarak ke puskesmas. Nah, namun ini tetap kita bantu, contohnya kemarin kita gerakkan Babinsa, Babin Kaptipmas ya, mana yang bisa dijemput kita jemput. Nah kemarin kita utamakan memang dijemput adalah bagi usia lansia ya. Usia lansia ini yang memang kita khawatirkan memang karena dampak yang ditimbulkan pada usia lansia ini kan ya angka kematiannya udah cukup tinggi. Itu yang kita dahulukan. Jadi memang berarti Kodim terusus Kodim 0416 Bungo Tebo itu memaksimalkan tugas dan peran dari para Babinsa atau Badan Bintara Desa yang ada di desa-desa dalam mensukseskan kegiatan vaksinasi ini. Nah, ini kan juga pemirsa kita sama-sama mengetahui bahwasanya Kodim 0416 Bungo Tebo telah melaksanakan kegiatan vaksinasi gratis. Nah, nanti akan kita tanyakan langsung kepada Bapak Komandan Kodimnya langsung seperti apa suasana ataupun mungkin bagaimana pelaksanaannya sendiri di vaksinasi di Kodim ini. Tentunya kita harus jeda sejenak pemirsa, tetaplah bersama kami di Dialog Bungo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dialog Bungo TV bersama Kodim 0416 Bungo Tebo membahas mengenai tindakan dari Kodim 0416 Bungo Tebo dalam mensukseskan kegiatan vaksinasi. Nah, akan kita lanjutkan bersama Bapak Komandan Kodim. Kita sudah sempat terputus tadi mengatakan bahwasanya memang vaksinasi sudah dilakukan itu gratis, Pak ya, vaksinasi COVID-19 oleh Kodim 0416 Bungo Tebo ini. Nah, kira-kira bagaimana pelaksanaannya sendiri di Kodim ini, Pak? Iya, kegiatan vaksinasi ini intinya memang kita harus mendukung kegiatan pemerintah daerah ya, kita harus bersinergi. Walaupun dari TNI termasuk juga dari Polri, ini kita juga bahu-membahu melaksanakan secara internal dengan mengandalkan petugas kesehatan dari bagian dari Kodim ini. Walaupun tetap nantinya akan dibantu dari beberapa tenaga kesehatan dari wilayah, kita melaksanakan kegiatan vaksinasi gratis ya. Ini memang bagian dari program nasional apalagi sekarang sudah didengungkan 1 juta sehari ya. Gitu, Pak ya. 1 juta satu hari. Nah, ini yang harus kita sukseskan gitu, Mas. Berapa banyak nih dosis vaksin yang kemarin diterima oleh Kodim sendiri selama proses vaksinasi ini, Pak? Iya. Kemarin kita sempat menerima 450 vial, berarti 4.500 dosis ya, Mas ya. Itu kemarin sudah selesai kita laksanakan terakhir pada akhir bulan Juni. Itu sudah bisa kita selesaikan, kemudian berlanjut lagi, kemarin kita memberikan vaksinasi pada minggu lalu, sekitar tanggal 3-4 Juli, itu kita laksanakan di Makodim di sini, ada sekitar 300 sampai 350 dosis ya, kita bisa laksanakan vaksinasi, dan ini terus akan berlanjut, Mas. Karena memang program vaksinasi ini kan harapannya persentase dari jumlah masyarakat ini bisa optimal ya, ini bisa dicapai untuk program nasional. Nah, apakah kegiatan yang dilaksanakan oleh Kodim ini sendiri, tentunya pemirsa juga ingin mengetahui, apakah vaksinasi ini hanya dipusatkan di Kodim saja, atau ada beberapa koramil yang juga melaksanakan vaksinasi? Iya, kalau di wilayah instansi ya, instansi militernya sendiri memang kita hanya laksanakan di Makodim. Makodim. Karena memang
tenaga kesehatan yang harus kita pertimbangkan dan juga standar tempat yang bisa dijadikan untuk tempat kegiatan vaksinasi. Adapun di koramil itu kita bersandarnya kepada puskesmas. Oh, puskesmas gitu. Puskesmas itulah yang menjadi tumpuan kita tetap untuk tempat pelaksanaan vaksinasi, walaupun yang mengajak masyarakat, yang mengarahkan masyarakat, inilah peran dari Koramil, dari Babinsa dan Babin Kaptipmas ya. Ini kita mencari masyarakat sebanyak mungkin mana yang kita targetkan untuk capaian vaksinasi ini biar lebih optimal. Gitu. Dari Babinsanya sendiri nih Pak, ini kan Babinsa memang berada di satu desa satu Babinsa begitu Pak ya? Iya betul. Ya? Nah kira-kira atas laporan mungkin masukan dari Babinsanya sendiri, nah kira-kira apa yang menjadi hambatan dari para Babinsa ini dalam mengajak para masyarakat yang ada di desa untuk vaksinasi kira-kira? Iya, yang tadi sempat saya singgung memang ada sedikit masyarakat ini yang memang dia masih terpengaruh ya Mas ya dengan media berita ya, dengan berita yang beredar sehingga ada timbul ketakutan, dan ketakutan ini memang bukan dibuat-buat. Saya pernah menemui satu masyarakat juga yang berada di pasar, dia memang menyampaikan takut dan memang pada saat kita ajak, wah badannya gemetar, tangannya dingin, memang menunjukkan ketakutan bahwa apakah vaksin ini nantinya akan beresiko terhadap dia atau tidak. Nah, tetapi setelah dibuktikan tidak, nah ini harapannya bisa mengedukasi juga rekan-rekannya yang lain, warga-warga yang lain. Ini juga yang dirasakan oleh Babinsa. Termasuk tadi juga masalah jarak. Masalah jarak ini memang ya karena memang kita kan aksesnya menuju ke puskesmas itu tidak semuanya dekat. Namun ini tetap harus kita optimalkan, jangan menjadi suatu kendala. Kita harus bisa mensukseskan program vaksinasi, apalagi 1 juta satu hari ini ya. Harapannya herd immunity ini segera terwujud bagi seluruh masyarakat. Dan juga tentunya apabila herd immunity ini sudah terwujud, tentunya geliat ekonomi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bungo akan kembali seperti biasanya. Iya. Nah, apabila berbicara mengenai vaksin nih Pak, tadi kan Pak Komandan juga menjelaskan bahwasanya sudah ada kisaran 450 vial vaksin yang didapat oleh Kodim 0416 Bungo Tebo ini. Kira-kira dari Kodimnya sendiri nih Pak, apakah punya target gitu? Target vaksinasinya seperti apa? Iya. Target kita haruslah juga menjadikan target wilayah ya Mas ya. Karena siapapun yang mendapatkan vaksin itu, maka yang harus kita targetkan adalah seluruh masyarakat yang berada menjadi tanggung jawab kita. Baik contohnya Kodim, termasuk juga Polres, termasuk juga pemerintahan ya, dalam hal ini Dinas Kesehatan. Oleh karena itu capaian persentase ini harus kita sama-sama pantau. Sehingga menjadi target mana wilayah yang harus kita lakukan serbuan, kemudian mana yang sekiranya masih rendah yang harus kita ajak masyarakatnya. Nah ini yang harus sama, sudut pandang ini harus sama, sehingga jangan nanti kita mempunyai target persentase sendiri dan ini berbeda dengan dari dinas atau dari aparat yang lain. Karena memang siapapun yang melakukan vaksinasi tujuannya kan kita sama, Betul. adalah masyarakat di wilayah ini, khususnya di Kabupaten Bungo ini. Kita kan tadi berbicara mengenai Kabupaten Bungo. Nah, kira-kira seperti apa dengan kabupaten tetangga di Tebo kira-kira, Pak? Iya. Mungkin masyarakat Kabupaten Tebo dan juga pemirsa Bungo TV ingin tahu nih, kira-kira selain di Bungo, apakah di bagian Tebo juga Kodim 0416 Bungo Tebo punya andil dalam pelaksanaan vaksinasi di sana? Iya, karena memang Kodimnya berada di Bungo, di Tebo sendiri kita tidak ada kantor semacam kantor perwakilan ya, hanya Koramil yang ada di sana sebagai perpanjangan tangannya Kodim. Maka memang yang menjadi tumpuan kita dalam pelaksanaan vaksinasi ini adalah di puskesmas. Tetap bersandar seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk tenaga kesehatan kita, terkadang kita bantukan ke Tebo sana, melihat sasaran mana yang sekiranya membutuhkan sasaran dalam jumlah besar, capaian yang harus optimal, sehingga kita perbantukan ke sana. Nah, sehingga yang tadi saya sampaikan, targetnya pemerintahan daerah, target daerah ini harus mempunyai andil bagi seluruh pihak. Jadi seluruh pihak yang ada di masyarakat, di pemerintahan itu mempunyai target yang sama di setiap daerah, termasuk juga Kabupaten Tebo. Iya. Betul. Nah, kira-kira ini kan udah beberapa kali dilaksanakan vaksinasi terusus di Kodim 0416 Bungo Tebo. Iya. Terakhir kemarin kata pada tanggal 4 begitu Pak ya, pelaksanaan vaksinasi. Minggu lalu tanggal 4 kita laksanakan dan rencananya hari Senin ini pun kita laksanakan kembali. Akan dilaksanakan kembali. Akan dilaksanakan kembali di Makodim dan seterusnya terus.
seterusnya kita harapkan berapapun jumlah vaksin yang akan diterima itu bisa segera kita habiskan sesuai dengan peruntukannya ya, baik dia yang untuk dosis 1 maupun untuk yang dosis 2. Nah ini harus segera kita pergencar terus. Kira-kira nih Pak, udah beberapa kali melaksanakan kegiatan vaksinasi. Sudah berapa banyak dosis vaksin yang telah digunakan ataupun telah dipakai oleh Kodim sendiri? Kalau Kodim sendiri berarti dengan kegiatan yang minggu lalu, berarti kurang lebih sudah 5.000 dosis ya. 5.000 dosis? 5.000 dosis untuk di wilayah Kodim sendiri ya, yang kita lakukan. Ini kan juga mungkin pemirsa, ada beberapa pemirsa yang ingin tertarik mungkin, bahkan sudah siap untuk divaksin. Nah kira-kira ini kan udah akan ada vaksinasi selanjutnya Pak ya? Iya. Akan disanakan pada tanggal Senin itu. Rencana hari Senin nanti hari Senin ya, ini. hari Senin Nah kira-kira teknis ataupun persyaratannya seperti apa kalau mau divaksin di Kodim terususnya ini? Tidak ada syarat-syarat khusus gitu, Mas. Intinya sekarang ini yang akan divaksin cukup membawa KTP, fotokopi KTP saja. Itu saja, kemudian nanti meninggalkan nomor telepon karena memang nantinya akan diinput dan akan diberitahukan melalui SMS untuk hasilnya. Itu diberlakukan di semua tempat, termasuk juga di Makodim. Nah, namun ini tetap nanti akan kita sampaikan kepada anggota sehingga masyarakat mengetahui bahwa akan dilaksanakan vaksin juga di Makodim. Yang kalau kesehariannya mereka hanya mengetahui akan dilaksanakannya hanya di puskesmas. Iya. Nah ini kalau kita laksanakan di Makodim, kita harus nyampaikan juga supaya masyarakat yang tidak tahu ini bisa datang ke sini untuk juga ikut divaksin ya, yang belum bisa datang ke Kodim. Nah kira-kira ini kan tidak ada persyaratan khusus nih Pak, cukup membawa KTP dan datang ke sini dengan kesiapannya juga niat untuk divaksin. Betul. Nah kira-kira untuk masalah domisili ini Pak, ini kan mungkin ada beberapa masyarakat Kabupaten Bungo yang mungkin dari desa, beda kecamatan datang ke Makodim, apakah bisa? Bisa. Bisa. Sekarang ini KTP, yang penting ada KTP. Ya, KTP Pak. Dia bisa, masyarakat itu bisa memvaksin di mana saja. Namun memang dianjurkannya kenapa di puskesmas yang terdekat, karena harapannya puskesmas wilayah tempat domisili masyarakat tersebut bisa memantau. Nah, namun pada dasarnya masyarakat ini bisa memvaksin di mana saja. Yang penting ada bukti nanti bahwa masyarakat itu sudah dilaksanakan dosis 1 maupun sudah dosis 2. Gitu. Jadi tidak ada kriteria khusus, misalnya nih karena memang Makodim berada di wilayah Kota Bungo, nah yang boleh vaksinasi di Makodim itu hanya wilayah Kota Bungo, tidak seperti itu Pak? Sebenarnya tidak menutup seperti itu. Boleh siapa saja, namun itu tadi, kita kan mempertimbangkan bahwa kalau nanti kita harus mencarinya, menginformasikannya jauh, pertimbangan jarak juga mereka untuk datang ke sini. Nah, sehingga memang yang kita harapkan kita bisa menyampaikan yang terdekat dulu, sehingga tidak menyusahkan juga masyarakat untuk datang ke Makodim untuk melakukan vaksinasi. Dan apabila tentunya pemirsa bagi Anda yang sudah siap ataupun ingin vaksinasi, mungkin seperti misalnya mahasiswa yang mungkin berdomisili di wilayah Kota Bungo, mungkin aslinya dari wilayah lain ataupun dari kecamatan bahkan dari desa, bisa melaksanakan vaksinasi di sini cukup membawa KTP begitu Pak ya? Iya betul Mas. Nah dan juga tentunya apa nih tujuan berikutnya dari Kodim terususnya mengenai vaksinasi ini Pak? Ya yang kita harapkan memang vaksinasi ini terus terdukung ya oleh pemerintah melalui Dinas Kesehatan, sehingga semua masyarakat ini harapannya bisa segera tervaksin, dan sambil berjalan pun kita selalu terus mengajak masyarakat, menyadarkan masyarakat yang masih ragu dengan bagaimana dampak dari vaksin ini seperti yang beredar atau mungkin ya contoh kecil saja dari yang pernah terjadi, itu tidak menjadi penyebab yang akhirnya masyarakat menjadi takut untuk divaksin. Ini terus kita galakkan. Nah kira-kira untuk anggota Kodimnya sendiri, apakah juga diwajibkan untuk divaksin gitu? Anggota Kodim ini bahkan di awal-awal sebelum kita masyarakat, bahkan mereka duluan yang kita wajibkan. Karena harapannya mereka bisa mengedukasi. Bisa dibayangkan kalau mereka mengajak namun mereka belum divaksin kan, bisa dibayangkan terus bagaimana tanggapan dari masyarakat. Berarti boleh dibilang semua anggota Kodim sudah divaksin begitu Pak? Alhamdulillah mayoritas, kecuali memang bagi mereka yang mempunyai komorbid ya, yang memang berdasarkan pertimbangan kesehatan mereka belum boleh untuk divaksin. Itu saja, yang lainnya sudah semuanya. Nah anggota nih, tentunya anggota ini kan
berbaur di masyarakat seperti Bapak jelaskan di segmen Iya. pertama tadi, bersosialisasi dengan masyarakat, mengajak masyarakat, bahkan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Nah, kira-kira bagaimana nih dengan anggota keluarga dari anggota, maksudnya keluarga dari anggota Kodim itu sendiri? Apakah juga diwajibkan untuk divaksin? Kemarin kalau program khusus bagi warga besar, Iya. memang kemarin belum ada. Baru kemarin yang kita programkan juga adalah purnawirawan. Purnawirawan. Purnawirawan dan warakawuri, harapannya ini karena masuk juga usia lanjut ya, masuk di kelompok lansia. Namun kemarin juga dalam kegiatan program vaksinasi ini kita himbau juga untuk keluarga besar tentara, dan alhamdulillah untuk istri khususnya ini rata-rata semua sudah divaksin, istri dari prajurit kita. Nah, tinggal kemarin kan memang ada himbauan, ada penyampaian dari pemerintahan pusat bahwa pada usia 12 sampai dengan 17 ini kan sudah boleh juga untuk divaksin. Nah, ini yang juga tetap kita ajak, termasuk juga anak-anak dari prajurit yang memang sudah siap. Karena memang anak-anak ini masih banyak yang orang tuanya yang belum siap, yakin gitu ya. untuk divaksin. Nah, sehingga harapannya kalau anak dari anggota ini sudah, ini juga sama, bisa mengedukasi juga bagi masyarakat. Jadi menjadi semacam corong informasi lah, gitu Iya, ya, begitu, Mas. mengedukasi masyarakat sekitarnya. Nah, mengenai vaksinasi untuk anak-anak tadi, Pak, apakah di Makodim ini sendiri sudah melaksanakan kegiatan vaksinasi untuk anak-anak ini? Setelah himbauan itu diberlakukan, disampaikan, secara resmi disampaikan, sebenarnya kita sudah sampaikan. Anak anggota kemarin sebenarnya ada juga yang sudah, namun ini tadi, ini belum banyak, karena memang ya wajar lah ya, namanya ketakutan dari orang tua. Akhirnya menunggu dulu, contoh mungkin ada yang sudah banyak atau belum, sambil saling menunggu itulah yang membuat akhirnya masih belum banyak. Tapi ini terus kita sampaikan, sehingga kita dahulukan anak prajurit, kita yakinkan dari contoh yang sudah ada ini tidak ada masalah, sehingga bisa mengedukasi atau memberi contoh bagi yang lain. Nah, selama pelaksanaan vaksinasi ini, mungkin pemirsa juga ingin mengetahui apakah ada semacam dampak ataupun efek samping yang berlebihan selama vaksinasi khususnya di Makodim ini, Pak? Iya, alhamdulillah kemarin pada saat kita laksanakan semua berjalan lancar ya, aman. Ada juga yang mengalami keluhan-keluhan ringan sedikit seperti ya tangan kebas, itu kan memang wajar ya, wajar. Namun setelah pantauan selama 30 menit yang menjadi standarnya dari vaksin, alhamdulillah beberapa kali kita laksanakan ini aman. Ada yang mengalami mungkin sedikit demam setelah tiba di rumah, tapi setelah diberi obat itu sembuh, itu kan wajar ya, seperti memang lumrahnya vaksinasi Pada COVID umumnya. ini pada umumnya di semua tempat. Tapi pada dasarnya berjalannya aman. Nah, tentunya pemirsa Anda juga sudah mengetahui dari segmen 1 sampai segmen ini bahwasanya memang vaksinasi ini adalah suatu hal yang baik untuk mendukung pemerintah dan juga kita berikhtiar agar nanti menghindari dari penularan COVID-19 ini. Iya. Nah, tentunya bagi Anda pemirsa yang sudah siap, tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Komandan Kodim bahwasanya boleh datang ke Makodim, tidak ada persyaratan khusus, Anda dari manapun, yang penting Anda mempunyai KTP dan sudah siap untuk divaksin. Nah, kira-kira Bapak ini kan pemirsa yang beberapa bahkan masyarakat luas pada umumnya ini masih bingung ataupun masih tidak berani untuk divaksinasi karena memang masih banyak isu-isu miring di luar sana. Nah, kira-kira Bapak sendiri nih menanggapi isu-isu miring yang terjadi tentang vaksinasi seperti apa? Ya, memang saya pribadi sebenarnya mengharapkan adanya kejadian tentang vaksinasi ini tidak serta-merta begitu saja langsung di blow up kepada masyarakat. Karena memang mengkhawatirkan tanggapan masyarakat yang tadinya sudah meyakini hanya berdasarkan satu atau kecil sekali contoh yang mungkin penyampaiannya juga belum utuh, namun ditanggapi oleh masyarakat ini bahwa oh itu hanya dampaknya, itulah dampak dari vaksinasi. Nah, memang itu yang kita harapkan bahwa publikasi dari adanya kejadian ini yang harus dipilah-pilah betul dan memberikan penjelasan yang lengkap, tidak sepenggal, tidak serta-merta langsung disampaikan kepada masyarakat sehingga ya menurunkan lagi tingkat kepercayaan masyarakat yang memang jarang mungkin ya contohnya di perkampungan ya jarang menerima informasi ini, namun karena mendapatkan satu saja itu menjadi pegangan bagi masyarakat. Nah, ini yang kita harapkan ya. Saya pribadi saya menginginkannya seperti itu dan mungkin juga ini keinginan dari sebagian besar pihak ya untuk mensukseskan vaksinasi ini. Nah, kira-kira tindakan apa nih yang mungkin akan Kodim sendiri lakukan untuk setidaknya menepis nih isu-isu miring tentang vaksinasi agar masyarakat percaya kemudian berani untuk divaksin? Nah, kira-kira seperti apa, Pak? Iya,
anggota-anggota ini melalui media sosial yang mereka kan juga ada grup ya, dengan para ketua RT, tokoh pemuda, tokoh masyarakat. Kalau misalnya ada slogan atau mungkin ada informasi yang terkait dengan vaksinasi itu yang memang menyampaikan bagaimana positifnya dari vaksinasi ini, itu selalu kita share, kita sampaikan, sehingga edukasi juga penyampaian secara langsung. Kalau mereka tidak percaya, mereka bisa melihat secara langsung. Atau kita sampaikan, silakan mereka lihat di internet, buka itu bagaimana fungsi dari vaksinasi ini. Nah, ini selalu kita sampaikan juga kepada masyarakat melalui media sosial atau melalui forum-forum di masyarakat saat mereka saat berkumpul, contohnya pada saat sholat Jumat gitu ya. Nah, ini terus kita sampaikan. Nah, ini kan juga bahwasanya memang vaksin ini adalah hal yang baik, tentunya pemirsa, adalah suatu bentuk ikhtiar kita untuk supaya setidaknya kalau memang terpapar, setidaknya gejalanya ringan begitu Pak ya. Iya, nah kira-kira ini kan ada juga beberapa masyarakat yang sudah berikhtiar, kemudian juga telah menegakkan protokol kesehatan, juga telah menjaga jarak, tetapi masih saja virus corona ini menghantui, bahkan juga ada yang terpapar. Nah kira-kira bagaimana komentar Bapak mengenai hal ini? Pemerintah juga sudah sebenarnya selalu mengingatkan bahwa dengan divaksin ini bukan berarti menjamin bahwa kita ini terbebas 100% dari virus corona. Namun dengan seperti yang Mas bilang tadi, setelah kita divaksin, maka herd immunity, kekebalan dari dalam tubuh ini akan muncul dan akan menghilangkan dampak yang lebih besar terhadap apabila terkena dari virus corona ini. Nah, ya dengan informasi itu ya kita harapkan ya dengan kepercayaan masyarakat ya ini bisa segera terwujud ya herd immunity bagi seluruh masyarakat. Nah, tentunya sudah gencar melakukan vaksinasi terus di Kabupaten Bungo. Nah, pandangan Bapak ini mengenai tingkat penularan terus di Kabupaten Bungo sampai saat ini seperti apa, Pak? Kita kemarin sempat meningkat cukup tinggi ya tingkat penularannya. Namun kalau dibandingkan dengan wilayah lain, ya kita belum termasuk terlalu tinggi, tidak termasuk tinggi. Namun yang harus kita waspadai adalah persentase kenaikannya. Nah, inilah ada beberapa waktu kemarin yang kita waspadai, contohnya kemarin saat musim libur, kemudian lebaran ya. Itu yang memang harus tetap kita waspadai, termasuk sekarang dengan adanya varian baru yang penularannya lebih cepat. Nah, ini juga menjadi PR tersendiri. Kita mencegah jangan sampai varian baru ini yang sementara ini memang di Kota Jambi, khususnya Kabupaten Bungo sendiri ini belum ada. Kita harus sama-sama menjaga. Harus sama-sama menjaga sehingga tingkat penularannya ini bisa kita jaga, bisa kita kendalikan, dan varian baru ini tidak sampai masuk ke Kabupaten Bungo khususnya ini. Ya, sebelum kita tutup segmen ini pemirsa, ada juga pertanyaan terakhir untuk Bapak Komandan Kodim. Ini kan kemarin pemerintah Kabupaten Bungo telah mengeluarkan surat edaran. Nah, kira-kira seperti Bapak melihat ataupun menanggapi surat edaran ini? Iya, memang surat edaran itu adalah hasil dari rembuk kita ya, hasil dari evaluasi Satgas sendiri melihat yang pertama acuannya tentunya bagaimana edaran atau instruksi dari menteri ya, kebijakan dari presiden. Ini kita coba turunkan dan digabungkan dengan bagaimana situasi yang terjadi di wilayah Kabupaten Bungo. Nah, setelah edaran ini dikeluarkan, tentunya ini menjadi tugas kita bersama untuk menjaga, menjalankan edaran tersebut sehingga edaran yang dikeluarkan ini ya tidak hanya sekedar edaran. Yang tentunya ini sudah dipertimbangkan melihat bagaimana kondisi sosial, kondisi ekonomi masyarakat. Dalam pelaksanaannya kita mengharapkan juga ini bisa berjalannya secara soft saja. Tidak serta-merta kita laksanakannya selalu penegakan justisi. Kita harapkan kesadaran masyarakat ini yang tumbuh sendiri sehingga tidak perlu harus sampai penutupan paksa, pembubaran paksa. Nah, ini dengan edaran ini, namun ini tetap menjadi prioritas kita ya untuk menjalankan edaran yang sudah dikeluarkan. Oke pemirsa, tentunya kita sudah berada di akhir segmen ini dan juga di akhir dialog kita pada hari ini. Dan tentunya pemirsa, bahwasanya memang Kabupaten Bungo walaupun tingkat penularannya masih rendah ataupun tidak meningkat, tapi tetap patuhi protokol kesehatan. Dan juga bagi Anda yang sudah siap pemirsa untuk divaksin, boleh untuk divaksin. Nah, kira-kira terakhir nih Pak, himbauannya kepada masyarakat Kabupaten Bungo di tengah masa pandemi ini. Iya, himbauan tentunya yang memang ya saya sampaikan ini merupakan himbauan juga dari pemerintah pusat ya, dari presiden.
Yang pertama, himbauan Presiden itu ya bagaimana PPKM Mikro, di mana PPKM Mikro ini di dalamnya mulai dari memfungsikan posko ya, di mana di Satgas daerah, Satgas desa ini harus berjalan. Yang terpenting adalah kesadaran masyarakat tentang menegakkan protokol kesehatan. Bagi mereka yang sudah terkena harus benar-benar melakukan isolasi mandiri secara bertanggung jawab, sehingga tidak harus dikawal terus, sehingga memang isolasi mandiri ini bisa efektif dalam mencegah penularan yang lebih luas apabila memang sudah ada yang terjangkit. Nah, ini memang himbauan yang selalu kita ajak kepada masyarakat, baik dia masyarakat yang masih sehat ya untuk menjaga protokol, kemudian juga masyarakat yang sudah terkena yang memang saat ini harus dirawat, yang isolasi baik di rumah sakit maupun mandiri, ini sesuaikan dengan prosedur yang ada. Kemudian yang kedua, himbauan Presiden tentunya masalah vaksinasi ya Mas ya. Memang menjadi target oleh nasional, harapannya herd immunity ini bisa terwujud. Nah, yang kita harapkan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Bungo khususnya ini, jangan mudah terpengaruh dengan berita-berita yang ada. Kalau memang ada pertanyaan, tanyakan kepada pihak yang memang mengetahui secara pasti tentang vaksin ini, atau tanyakan kepada masyarakat yang sudah divaksin, yang memang merasakan betul bagaimana setelah divaksin mereka, sehingga yang belum divaksin timbul kesadaran secara pribadi untuk segera memvaksinkan diri, datang ke puskesmas atau ke tempat-tempat yang memang sudah disampaikan bisa melaksanakan vaksinasi. Dua itu. Terima kasih banyak Bapak Komandan Kodim, Bapak Rianto Baskara Subagio, dan juga tentunya pemirsa kita sudah mendengar tadi bagaimana peran Kodim dan juga tentunya bagaimana vaksinasi yang telah dilaksanakan oleh Kodim 0416 Bungo Tebo dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Nah pemirsa, tentunya pandemi belum berakhir, penularan masih terus terjadi, dan juga tentunya kami menyampaikan bahwasanya jaga diri seperti yang juga disampaikan oleh Bapak Komandan Kodim tadi, jaga keluarga dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan juga jangan takut untuk divaksin. Sekali lagi, Bapak terima kasih banyak atas kesediaannya untuk berdialog bersama kami. Dan di akhir kata pemirsa kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Anda yang telah menyaksikan Dialog Bungo TV, dan juga mohon maaf apabila ada kesalahan yang terjadi, dan juga tentunya jaga diri dan juga tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan akhir kata, saya Muhammad Tommy mewakili tim dan kru kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bungo TV selalu di hati.